Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan kalian pelajari di pertemuan kali ini adalah persamaan garis singgung lingkaran jika gradien garis singgung yang diketahuinya. Gitu ya. Kalau yang sebelumnya itu persamaan garis singgung lingkaran melalui titik pada lingkaran. Kalau sekarang yang diketahuinya adalah gradien garis singgungnya. Oke, apa itu gradien? Gradien garis itu adalah tingkat kemiringan garis. Jadi gradien itu adalah tingkat kemiringan, gitu ya. Tingkat kemiringan. Nah, di sini ada dua, yaitu persamaan garis singgung lingkaran untuk yang berpusat di 0,0 dan berpusat di A, B. Nah, ini kalau diilustrasikan seperti ini, ada lingkaran berpusat di 0,0, pusatnya di sini berarti ya. Oke. Misal terdapat sebuah lingkaran gitu ya. Nah, kemudian ada sebuah garis dengan tingkat kemiringan menyinggung lingkaran ini. Kalau menyinggung artinya menyentuh gitu ya. Contoh dengan tingkat kemiringan seperti ini. Oke, gitu ya. Misalnya dengan tingkat kemiringan M1 gitu. Oke. Nah, dengan tingkat kemiringan M1 dia juga ada kemungkinan yang lain dengan tingkat kemiringan yang sama dengan M1 kemudian menyinggung lingkaran ini. Nah, nanti di sini ya satunya lagi. Gitu. Jadi dengan tingkat kemiringan yang sama kemudian garis tersebut menyinggung lingkaran, artinya ada dua kemungkinan. Nah, makanya di sini nanti persamaan garis singgungnya adalah ya, persamaan garis singgung pada x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat, artinya ini lingkaran yang berpusat di 0,0-nya dengan gradien m. Yang ini ya, ada dua kemungkinan. Nanti persamaan garis singgungnya yaitu y. Oke, y sama dengan gradiennya kemudian dikalikan x plus minus. Kenapa plus minus? Karena ada dua kemungkinan. Jadi yang satu ditambahkan, yang satu dikurangkan. Kemudian dikalikan R, dikalikan akar dari 1 plus M kuadrat. Gitu ya. Ini adalah rumus untuk mencari persamaan garis singgung lingkaran berpusat di 0,0 dengan gradien M gitu ya, dengan tingkat kemiringan M. Oke. Nah, kemudian yang kedua lingkaran berpusat di A, B. Nah, ini ya, berpusat di A, B, misalnya ada sebuah lingkaran, konsepnya sama seperti tadi. Misal ada sebuah garis dengan sebuah tingkat kemiringan tertentu, artinya dia juga ada dua kemungkinan gitu ya. Nah, misalnya yang satu M1, yang satu M2. Nah, nanti juga persamaan garis singgungnya ada dua kemungkinan dengan rumus Y sama dengan ini ya. Persamaan garis singgung pada X min A dikuadratkan ditambah Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat dengan gradien M. Nah, kalau yang berpusat di A, B, nanti rumusnya adalah Y min B sama dengan gradiennya kemudian dikalikan X min A plus minus, karena ada dua kemungkinan tadi, kemudian dikalikan R dikalikan akar dari 1 plus M kuadrat. Ini sebetulnya rumusnya tuh bukan hampir sama, memang sama ya, karena beda titik pusat lingkarannya, maka bedanya adalah di yang atas Y, yang bawahnya Y min B karena dia berpusat di A, B. Begitupun yang X nya dia menjadi X min A. Gitu ya, ada dua rumus tambahan yang harus kalian hafalkan di materi kali ini. Oke. Nah, kita ke contoh soal. Jawab. Nah, ini ada 3 contoh soal yang akan mewakili nanti kalian mengerjakan daily activity yang nanti akan di-share di Google Classroom. Oke, yang pertama, tentukan persamaan garis singgung lingkaran
X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 40 yang bergradien min 3 gitu ya. Jadi lingkarannya dia punya persamaannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 40 gitu ya. Kemudian gradiennya sama dengan min 3. Oke, artinya pakai rumus yang pertama gitu, yang ini ya. Kalian boleh menulisnya terlebih dahulu. Jadi rumus yang digunakan adalah Y sama dengan MX plus minus R dikalikan akar 1 plus M kuadrat. Nah, sekarang oleh kalian disubstitusikan, Y-nya biarkan seperti ini. Karena kalian ini butuh nilai R ya. Jadi kalian harus cari dulu R-nya dari sini. Oke, sama ibu kesiniin aja ya. Oke, ini itu kan artinya X kuadrat plus Y kuadrat. Di sini aja lah. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Gitu ya rumusnya. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Artinya R kuadrat itu sama dengan 40. Nah, jika R kuadrat sama dengan 40, artinya R adalah akar dari 40. Nah, oleh karena itu R-nya nanti akan sama dengan akar dari 40 4 kali 10 gitu ya. Jadi nanti yang akar 4-nya yang diakarkan jadi sama dengan 2 akar 10. Oke, nanti kalian ganti R yang ini oleh 2 akar 10. Oke, kita lanjut kembali lagi ke rumus persamaan garis singgungnya. M-nya yaitu min 3, kemudian X-nya ditulis kembali, plus minus R-nya diganti oleh 2 akar 10, kemudian kali akar dari 1 plus M-nya diganti oleh negatif 3 dikuadratkan. Jadi Y sama dengan negatif 3X plus minus. Nah, sekarang yang ini kita selesaikan dulu ini ya, yang di dalam akar. 2 akar 10 dikalikan akar dari negatif 3 dikuadratkan itu 9. 9 ditambah 1 10 jadi akar 10 gitu ya. Jadi Y sama dengan negatif 3X plus minus. Nah, kita selesaikan yang ini nih. Akar 10 kali akar 10 artinya 10 gitu ya. Jadi 2 kali 10, 2 kali 10, 20. Nah, kalau ini plus minus artinya ada 2 kemungkinan. Nah, kemungkinan yang pertama yaitu Y sama dengan negatif 3X plus 20. Kemungkinan kedua yaitu Y sama dengan negatif 3X min 20. Itu kesimpulannya ya. Ini persamaan garis singgungnya. Nah, kalau bentuk soalnya adalah pilihan ganda, nanti tinggal kalian lihat jawaban yang adanya yang mana, salah satu dari ini atau bisa jadi keduanya. Nah, itu untuk yang nomor pertama. Sekarang yang kedua. Oke, untuk yang kedua ya. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran. Persamaan lingkarannya yaitu X min 2 dikuadratkan ditambah Y min 1 dikuadratkan sama dengan 90. Oke. Kemudian si persamaan garis singgungnya dia sejajar dengan garis 3X min Y plus 7 sama dengan 0. Nah, kalau yang ini itu tidak diketahui gradiennya, tapi diketahui sebuah garis kemudian katanya bahwa si yang menyinggung garis lingkaran ini adalah garis yang sejajar dengan garis ini. Gitu, artinya kalian harus menentukan nilai gradiennya terlebih dahulu. Oke, nah cara menentukan gradien jika diketahui bentuk seperti ini. Jadi gini, persamaan garis itu bentuk umumnya adalah, atau gini aja yang simple. Nah, gradiennya sama ibu ditulis di bawah aja ya. Untuk menentukan gradien
jika diketahui persamaan garis 3x min y plus 7 sama dengan 0, berarti gradiennya adalah negatif koefisien x per koefisien y. Ya, ini rumusnya, ini harus hafal bahwa jika kalian punya sebuah garis yang diketahui persamaannya yang bentuknya seperti ini bentuknya, lihat ya, 3x min y plus 7 sama dengan 0, maka gradiennya adalah negatif koefisien x per koefisien y. Artinya M yang ini adalah negatif koefisien x-nya yaitu 3 per koefisien y-nya yaitu ini kan min 1. Jadi M sama dengan negatif bagi negatif positif, 3 dibagi 1, 3. Jadi gradien garis yang ini adalah 3. Dan di sini katanya persamaan garis singgung yang dimaksud itu sejajar dengan garis yang ini, yang 3x min y plus 7 sama dengan 0. Nah, sekarang kita ke konsep gradien. Jadi kalau kalian misal nih punya dua garis, yaitu garis A dan garis B. Nah, bisa jadi kasusnya adalah garis A sejajar garis B. Artinya gimana tuh? Jadi tingkat kemiringan garis A itu sama dengan tingkat kemiringan garis B. Gitu ya. Ini yang disebut dengan sejajar. Oke. Sejajar. Kalau sejajar itu berarti gradien garis A atau tingkat kemiringan garis A sama dengan tingkat kemiringan garis B. Jadi gradiennya akan sama jika sejajar. Nah, kemudian ada juga yang diketahui dua garis A dan garis B dan dia saling tegak lurus. Jadi yang ini garis A, yang ini garis B gitu ya. Kemudian gitu dia tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus si gradien garis A ketika dikalikan dengan gradien garis B itu hasilnya harus sama dengan min 1. Nah, tuh, sorry nih biar kalian gak pusing, ini yang ini atasnya hapus aja. Nah gitu ya. Jadi pertama itu yang sejajar. Kalau sejajar artinya tingkat kemiringannya sama. Jadi gradien garis A itu akan sama dengan gradien garis B. Kemudian yang kedua, jika tegak lurus, kalian harus mencari dulu si gradien yang satunya lagi dengan konsep bahwa gradien garis A ketika dikalikan gradien garis B itu harus sama dengan min 1. Itu jika tegak lurus. Nah, karena ini sejajar, persamaan garis singgung yang mau kalian cari itu sejajar dengan garis 3x min y plus 7. Kemudian garis yang ini gradiennya adalah 3. Artinya garis singgung yang mau kalian cari itu bergradien 3 juga, karena dia kan tegak lurus gitu. Nah, berarti nanti pakai yang ini ya, gradiennya yang sama dengan gradien garis yang ini. Kenapa? Karena mereka sejajar. Oke, nah sekarang kita ke rumus persamaan garis singgungnya adalah kalau bentuknya sudah seperti ini, berarti tinggal kita tulis rumusnya yang ini ya. Y min B sama dengan, kita tulis dulu aja, Y min B sama dengan M dikalikan X min A plus minus R dikalikan 1 plus M kuadrat. Oke. Nah, Y min B yang ini tinggal kalian tulis lagi gitu ya. Jadi Y min 1 sama dengan gradiennya 3, kemudian X min A yang ini ya, X min 2 plus minus R-nya. Oh, sorry, R-nya tadi terlewat terus ya. Nah, R-nya di sini aja ya. Ini kan R ya, R kuadrat. R kuadrat sama dengan 90 gitu. Nah, artinya R-nya sama dengan akar 90.
Berarti R sama dengan akar dari 9 kali 10, nanti akar 9-nya diakarkan jadi sama dengan 3 akar 10. R-nya diganti oleh 3 akar 10. Kemudian nanti dikalikan akar dari 1 plus M-nya 3 dikuadratkan. Nanti jadi Y-1 sama dengan 3-nya kalikan ke dalam, 3 kali X, 3X, kemudian 3 kali min 2, min 6, plus minus 3 akar 10-nya taruh dulu. Kita hitung yang ini, 3 kuadrat 9 tambah 1, 10 akar 10. Jadi Y-1 sama dengan 3X min 6 plus minus akar 10 kali akar 10, 10 kali 3, 30 gitu. Oke, kita bikin dua kemungkinan. Yang pertama Y-1 sama dengan 3X min 6 plus 30. Kemudian yang kedua adalah Y-1 sama dengan 3X min 6 min 30. Itu ya. Kalau mau dibikin Y sama dengan, artinya Y-nya biarkan di kiri sendirian. Sama dengan 3X-nya taruh lagi. Punya hutang 6 dibayar 30, berarti kembaliannya berapa? 24. Negatif 1 dari ruas kiri pindah ke ruas kanan jadi plus 1. Jadi sama dengan apa? 3X plus 25. Itu persamaan garis singgung yang pertama. Nah, nanti disesuaikan aja. Kalau misalnya bentuknya pilihan ganda, nanti disesuaikan bentuknya ingin sama dengan 0. Nah, kalau sama dengan 0 nanti bentuknya kurang lebih kayak gini nih. Jadi X sama Y-nya satu ruas gitu. Kemudian dibikin sama dengan 0. Atau bisa juga dibikin seperti ini, jadi Y sama dengan. Nah, oke, sekarang yang satu lagi persamaan garis singgungnya. Y sama dengan, Y-nya biarkan di kiri sendirian, 3X nya ditulis lagi, negatif 6, negatif 30, punya hutang 6, hutang lagi 30, jadi hutangnya 36. Negatif 1 pindah ruas jadi plus 1, jadi Y sama dengan 3X. Negatif 36 ditambah 1, negatif 35. Oke, jadi ini PGS-nya ya, persamaan garis singgungnya. Oke, itu untuk yang kedua. Contoh soal yang kedua. Sekarang contoh soal yang ketiga. Gitu ya. Untuk yang bentuk yang ketiga, berarti kita harus yang ketiga itu tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 4Y min 15 sama dengan 0 yang tegak lurus dengan garis X plus 2Y min 6 sama dengan 0. Nah, ini harus dibikin dulu bentuk yang itu ya. Oke, untuk yang nomor 3, di sini kan yang diketahuinya adalah pinggirnya bisa nggak ya? Bisa kali ya. Oke, ini aja ya. Nah, untuk nomor 3 kita tulis dulu aja soalnya ya. Nomor 3 itu persamaan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 4Y min 15 sama dengan 0. Kemudian persamaan garis singgungnya memiliki gradien yang tegak lurus dengan
X plus 2Y min 6 sama dengan 0. Oke. Pertama, kita harus menentukan titik pusat, kemudian jari-jari dari bentuk lingkaran yang ini, gitu ya, bentuk persamaan lingkaran yang diketahui. Nah, waktu itu udah nih di pelajaran sebelumnya. Nah, ini ada di catatannya di Ibu. Persamaan umum lingkaran kalau yang bentuk persamaan lingkarannya adalah x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0. Oke, nah sekarang kita ini dulu, tandai dulu. Berarti ini x kuadrat plus y kuadrat, ini adalah a-nya gitu ya. Yang ini adalah b-nya, yang ini adalah c-nya. Cari dulu titik pusatnya. Pertama, titik pusat itu adalah negatif setengah A, negatif setengah B. Berarti sama dengan negatif setengah dikali A-nya min 2. Oke, kemudian negatif setengah kali B, B-nya 4. Jadi titik pusatnya berapa dong? Negatif setengah dikali negatif 2, negatif kali negatif positif, 1/2 kali 2, 1. Berarti 1, negatif kali positif negatif, 1/2 kali 4, 2. Jadi titik pusatnya di 1, min 2. Nantinya sebagai A kecil, B kecil gitu ya, titik pusat lingkarannya. Nah, kemudian yang kedua adalah menentukan jari-jari, yaitu R. R-nya sama dengan akar dari negatif setengah kali A. Udah ada kan ini ya, negatif setengah kali A yaitu 1. Berarti taruh 1 dikuadratkan, kemudian ditambah negatif setengah kali B. Ini sudah ada negatif setengah kali B yaitu negatif 2. Kalian tulis kembali negatif 2 dikuadratkan dikurangi C. C-nya yang ini min 15. Oke, jadi R-nya itu akan sama dengan akar dari 1 kuadrat, yaitu 1 ditambah negatif 2 dikuadratkan 4, negatif kali negatif positif 15. Oke, jadi sama dengan akar dari 1 tambah 4, 5 tambah 15, 20. Jadi sama dengan akar dari 4 kali 5 ya. Jadi akar dari 4 berapa? 2 akar 5. Ini R-nya. Udah, R-nya pakai yang ini A, B-nya pakai yang ini. Nah, sekarang gradiennya nih. Oke. Gradiennya di mana ya ini? Kerjainnya sini aja ya. Keatasin aja ya. Nanti kalau kalian mengerjakannya rapi. Oke. Nah, ini tegak lurus. Kalau tadi mah sejajar, jadi gradiennya pasti sama. Nah, kalau yang tegak lurus gimana? Tadi pakai konsep yang ini nih. Kalau tegak lurus, si gradien yang pertama ketika dikalikan gradien yang kedua, dia harus sama dengan min 1. Oke. Nah, sekarang kita coba dengan konsep yang ini. Cari dulu gradien yang ini. Sini aja ya. Oke. Nah, gradiennya itu kan sama dengan negatif koefisien X. Koefisien X-nya berapa? 1 per koefisien Y-nya berapa? 2. Gitu ya. Nah, misal ini gradien yang pertama. Nah, si persamaan garis singgung ini tegak lurus. Artinya misal yang persamaan garis singgung itu gradiennya menggunakan gradien yang B. Dengan konsep bahwa gradien pertama ketika dikalikan kedua itu MB. Ya. BB. Oke. Nah, ini MB itu harus sama dengan apa tadi? Min 1 ya. Nah, ini konsep dua garis yang tegak lurus nih. Nah, MA-nya berapa? MA-nya negatif 1/2. Dari mana? Kan dari sini tadi. Pakai konsep yang mana? Bahwa si gradien itu negatif dari koefisien X per koefisien Y. Kemudian lagi nih, dikalikan gradien B yang mau kita cari itu sama dengan negatif 1.
maksudnya negatif 1/2 dikali gradien B itu sama dengan negatif 1, maka gradien B sama dengan negatif 1-nya taruh lagi, negatif 1/2 pindah ruas, karena ini perkalian jadi negatifnya tetap, pecahannya dibalik ya. Gradien B nya sama dengan negatif kali negatif positif, 1 kali 2/1, 2 ya. Nah udah, jari-jari ada, titik pusat sudah ada, kemudian gradien garis yang yang ini ya, MB sudah ada itu. Nah sekarang kita ke mana, mencari. Nah oke, ini aja. Untuk menentukan persamaan garis singgungnya kan ini belum ada ya. Nah gradiennya sudah ada, dia yang tegak lurus konsepnya seperti ini, titik pusatnya sudah ada, jari-jarinya sudah ada, tinggal kalian substitusikan ke rumus yang ini. Nah ini nanti coba sendiri yang contoh soalnya, nanti sertakan ini pengerjaan yang ini ke daily activity-nya ya. Oke, yang penting nih konsep yang ininya nih yang yang sudah ibu sampaikan. Jadi ada yang sejajar tadi, kemudian ada yang tegak lurus, ini sama yang ada gradiennya sudah diketahui. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Silahkan pahami materinya dan nanti kerjakan daily activity-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.